gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini saya akan mengupas tentang sebuah pertanyaan besar bagi saya, yakni adanya tumbal-tumbal para seniman untuk pembangunan di Ponorogo. Benarkah pada waktu itu pernah terjadi peradaban yang keji semacam itu? Peradaban yang mana seniman-seniman dijadikan tumbal pembangunan. Sedulurku sekalian, peristiwa ini entah tahun berapa terjadi, tapi cerita ini dari mulut ke mulut dituturkan oleh mereka para orang-orang tua kepada saya, juga mungkin kepada Anda, bahwa di Ponorogo pernah terjadi satu peradaban di mana seniman-seniman dijadikan tumbal untuk sebuah pembangunan. Ini bukan simbolis. Menurut mereka adalah sebuah cerita nyata, seperti yang terjadi di Segaran, sebuah lokasi di Pondok Merican sana. Ada yang namanya lokasi kuburan Kledek. Di situ adalah bukti bahwasanya seniman tayub dari Pesinden, Waranggono dan juga Niogonya dijadikan korban Pembangunan nyumpet mata air tersebut agar tidak menjadi sebuah segoro atau segaran di lokasi itu, karena konon sumber mata air itu terpancar dengan debit air yang keluar sangat besar, sehingga lokasi itu seolah-olah seperti segoro yang kemudian tempatnya disebut segaran. Ceritanya begini, debit mata air yang ada di Segaran ini sangat besar sekali, sehingga tempat itu menjadi komplang-komplang bagaikan segoro, tidak bisa ditempati. Lalu para masyarakat pada waktu itu meminta bantuan kepada salah satu seorang tokoh spiritual atau paranormal, yang mana bisa debit mata air itu dikurangi atau disumpet istilahnya, namun harus menggunakan ijuk putih. Tokoh masyarakat setempat kemudian mengkoordinasi para warga untuk mencari informasi di mana adanya ijuk putih. Lalu alhamdulillah bisa ditemukan di sebuah lokasi yang kemudian diambillah ijuk putih itu. Tokoh spiritual tadi diundang kembali untuk nyumpet sumber mata air tersebut, dan alhamdulillah bisa tersumbat. Namun beberapa waktu kemudian, mungkin 1 tahun setelah disumpet dengan ijuk putih itu, kembali jebol sebuah tanggul atau sebuah bendungan yang menyumpet adanya sumber mata air di Segaran itu. Kenyamanan mereka terusik kembali dengan debit mata air yang semakin membesar dan ijuk putih jebol. Lalu ada beberapa tokoh menceritakan bahwa harus diadakan tumbal, dan tumbalnya tidak kok ayam, tidak kok kambing, tidak kok wedhus kendit atau kebu yang bagaimana, tidak, tetapi tumbalnya adalah manusia
yang seniman dan seniwati, Waranggono dan Niyaga. Lalu masyarakat tersebut mencari cara bagaimana bisa menumbalkan Waranggono untuk menutup debit mata air ini. Lalu pada suatu malam terjadilah sebuah peristiwa, yakni diadakan pesta tayub di situ. Nah, pada saat pesta tayub yang bercampur dengan minuman keras, si Waranggono dan Niyaga ini betul-betul mendem klenger atau betul-betul tidak sadarkan diri, lalu dilemparkan ke sebuah lubang yang telah disiapkan, dan kemudian lubang itu ditutup dengan batu besar. Akhirnya mereka menjadi tumbal pembangunan. Ya, pembangunan waduk atau pembangunan bendungan atau pembangunan untuk nyumpet mata air ini, untuk nyumpet mata air yang debitnya tinggi dan terus keluar. Tapi entah berita apa, entah cerita ini benar atau salah adanya, namun masyarakat sekitar mengakui adanya kuburan kledek di lokasi itu. Kita berpindah lokasi, sedulur. Ada sebuah cerita kembali tentang tumbal seniman dan seniwati untuk pembangunan plengsengan yang ada di Tambak Buntu Sukun. Plengsengan yang tingginya kurang lebih 25 meter, yang dulu di situ juga terpancar air yang besar, sehingga plengsengan itu bila dibangun ambrol, dibangun ambrol, dibangun ambrol, begitu berulang-ulang. Lalu mereka punya inisiatif dan cara bahwasanya harus ada tumbal, dan tumbalnya kembali seniman seniwati yang dijadikan tumbal untuk pembangunan plengsengan di Tambak Buntu Sukun ini. Ceritanya hampir mirip, sedulur. Saat diadakan pesta tayub, mereka, para seniman, seniwati, dan para hadirin disuguhi minuman keras. Setelah mereka klenger mabuk minuman keras inilah, mereka itu didorong para Niyaga dan para pesinden untuk masuk ke satu lubang yang telah disediakan dan kemudian ditutup. Kalau di Pondok Mrican, di Segaran, ini ditutup dengan batu besar, tapi di sini katanya ditutup dengan cor semen atau cor beton yang kuat. Kemudian mereka mati di situ. Dan konon ceritanya di tahun 80-an atau 890-an pernah plengsengan Sukun ini mengeluarkan bau amis seperti darah. Sangat mistis sekali, bukan? Nah, cerita-cerita semacam ini saya yakin juga beredar di tempat-tempat sedulur pengorbanan atau mengorbankan atau menjadikan tumbal pembangunan. Dengan tumbalnya adalah seniman seniwati. Umumnya cerita tumbal seniman seniwati ini berkisah tentang jembatan, berkisah tentang pembangunan plengsengan, berkisah dengan gedung-gedung, dan ini adalah kegagalan-kegagalan yang terjadi berkali-kali. Kemudian diyakini ada penunggu, ada makhluk lain di situ yang mereka butuh tumbal. Tumbalnya adalah biasanya seniman seniwati, pesinden dan niyagonya. Entah peradaban masa apa pada waktu itu, tapi ada yang cerita kepada saya kalau di Sukun ini adalah peristiwanya masa Belanda. Jadi tumbal itu yang menjalankan atau inisiatif mungkin atau bagaimana ini adalah dari penjajah. Tentu ceritanya banyak sekali tentang seniman dan seniwati yang dibunuh begitu saja.
ada yang pakai bentuk tumbal, ada yang pakai cara lain. Seperti peristiwa yang terjadi ada makam sinden atau makam Tledek di Depok Jarak, tidak jauh dari Depok Jarak ya, untuk menuju ke Gedung Pring. Ini saya juga ada kabar tentang makam sinden di situ. Pernah saya lacak dekat Gunung Cilik sana. Pun demikian, berbeda lagi dengan adanya peristiwa di Gunung Geblok, Gedung Banteng, Sukorejo. Yang saya juga melacak ke sana, adanya sebuah punden yang bernama Rosyati, yang konon katanya dia adalah seorang seniwati yang dihajar matinya, dipukul atau digebuk di sebuah gunung yang kemudian diberi nama Gunung Geblok. Di situ ada 3 gunung di Gedung Banteng itu, ada Gunung Suci, Gunung Gebok, dan Gunung Kuwung. Di Gunung Geblok itulah Rosyati itu dihajar dan mati. Tapi ini peristiwa ini adalah sebuah tumbal atau apa, saya tidak tahu. Dan yang saya tidak habis pikir, kekejaman peradaban ini tahun kapan? Ini tidak bisa kita lacak tahunnya. Seperti di Segaran, ini untuk menutupnya seperti batu berwarna kuning yang memanjang, yang dikatakan orang adalah kuburan Tledek. Di Sukun katanya ini dicor beton. Kalau peristiwa pemukulan di Gunung Geblok terhadap seniwati Rosyati, apa sebab musababnya pun banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Sehingga ini peradaban masa apa, saya juga berpikir, saya juga bingung menentukan. Tapi yang jelas, bagaimanapun seniman seniwati juga manusia yang butuh dimanusiakan, bukan dijadikan sebuah tumbal. Sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring satu ungkapan, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.